Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Bidadari surga datang dari mana? Cirebon. Masya Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya. Kita akan belajar mengenai nazar. Nazar itu kata ada yang bilang boleh dilakuin. Ada yang bilang enggak juga. Katanya nazar juga katanya bahaya juga buat kita gitu. Emang seperti apa sih? Makanya pagi hari ini akan kita bahas ya jamaah ya. Tema kita adalah jangan asal nazar bisa jadi dosa. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar kita semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Nazar kok bisa jadi dosa ya? Emang bisa Ustadz Maulana? Kalau jadi dosa? Kalau dia tidak lakukan? Oh iya juga atau ya. dia bernasar sesuatu yang diharamkan? Oh iya, tapi ada amalan penggantinya nggak? Ada. Ada? Mohon penjelasannya Ustadz. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk keberkahan buat kita, kemuliaan. Karena kita diberikan ibadah. Bahkan ada namanya ibadah tambahan. Tapi nazar itu adalah ibadah tambahan itu, ibadah sunnah itu yang dijadikan wajib. Itu nazar. Dan ketahuilah ketika ada orang melakukan nazar yang membuat dia jadi dosa. Karena nazarnya adalah nazar yang dilarang. Atau sesuatu kemusyrikan. Atau sesuatu yang membahayakan tapi dinazarkan. Atau sesuatu kezaliman tapi dinazarkan. Apakah bisa ada penggantinya? Jawabannya ada. Dengan menggunakan kafarat. Atau pengganti tebusan dari nazar yang tidak jadi itu. Apa itu nazar penggantinya? Yakni dengan cara memberi makan 10 orang. Dengan makanan yang sehari-hari kita makan. Contoh berarti harus mengeluarkan berapa Bu? 200.000 dong. Karena satunya adalah satu orangnya 20.000 kan? Satu kali makan ya. Berarti kalau 10 orang 200.000. Pengganti nazarnya. Atau dia memberi pakaian 20 orang. Atau dia membebaskan budak. Atau kalau tidak bisa, tidak ada uang. Tapi aku nazar, aku tidak ada uang. Maka berpuasalah 3 hari berturut-turut. Maka hati-hati. Kenapa ada kafaratnya? Supaya kita terbebas dari nazar. Dan ingat ketika kita melakukan nazar tapi tidak dipenuhi. Maka itu termasuk dosa untuk membebaskannya dengan cara menggunakan kafarat. Dan supaya kita tidak menggampang-gampangkan nazar. Dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar. Beda dong. Berarti harus dilakukan, kalau misalnya tidak bisa dilakukan mengganti dengan kafarat. Kafarat, ayah, hatiku gembira. Jamaah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah. Ada tayangan nih, sama-sama kita simak ya. Seorang ayah melaksanakan nazar bersama sang anak berjalan kaki dari Palembang ke Surabaya. Kita lihat tayangannya, silakan. Seorang pria asal Palembang nekat melakukan nazar bersama putranya dengan berjalan kaki dari Palembang ke Surabaya. Diceritakan Antoni bahwa ia dan putranya berjalan kaki sejauh itu karena Antoni pernah sakit hampir setahun dan tidak sembuh-sembuh. Saat itu ia bernazar bahwa siapapun yang datang ke rumah dan bisa menyembuhkan penyakitnya, maka ia akan berjalan kaki dari Palembang ke Surabaya. Masya Allah, menjalankan nazarnya bentuk tuh. syukurnya kepada Allah udah sembuh gitu, berjalan. Tapi Ya, banyak orang sanggup berjalan berkilo-kilometer tapi tidak sanggup berjalan ke masjid. Aduh, dalam banget. Nauzubillah min zalik. Tapi dari ini kita belajar juga ya. Kalau misalnya bernazar kan tadi dilakukan gitu ya. Kalau sumpah apa sih bedanya antara nazar dan sumpah, ada nggak? Nazar dan sumpah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz siap. Tapi guru-guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 270. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Mari kita lihat jikalau ada pertanyaan apa perbedaan antara sumpah dengan nazar. Sumpah adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan penguatan pernyataan yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya pernyataan, mau dikuatkan pakai sumpah. Wallahi, demi Allah, saya tidak melakukannya. Wallahi, demi Allah, saya bukan yang mengambilnya. Wallahi, tallahi, billahi. Ada 3 huruf qasam, ada waw, ada ta, dan juga ada huruf ba atau billahi. Maka kalimat ataupun pernyataan yang digunakan baginya penguatan seperti kata wallahi, tallahi, billahi, maka itu yang disebut dengan sumpah. Kalau nazar berbeda. Nazar itu janji, berkaitan dengan janji. Sesuatu yang boleh menjadi wajib. Sesuatu yang boleh menjadi wajib. Awalnya tidak wajib, akan menjadi wajib jikalau dia dinazarkan. Contoh sedekah. Sedekah 1 juta, di luar zakat ya. Sedekah 1 juta rupiah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Sedekah itu baik, tidak wajib, tapi bagi mereka yang tidak mampu. Tapi ada orang yang bernazar, kalau saya sembuh saya mau sedekah 1 juta. Maka sedekah yang awalnya sunnah berubah menjadi wajib. Itulah yang disebut dengan bernazar. Nazar pun banyak macam-macamnya. Ada juga nazar yang haram dilakukan. Apa itu? Nazar maksiat. Kalau saya nanti ini dapat 1 miliar, insya Allah saya masukin judi online. Oh enggak boleh. Enggak mau, serem banget. Pakai insya Allah lagi. Pakai insya Allah kita judi online, pakai insya Allah. Nah, itu nazar yang haram. Jadi sumpah itu ada kata-kata yang menjadi penguatnya. Sumpah, wallahi demi Allah bukan saya yang mengambilnya, itu sumpah. Kalau nazar sesuatu yang sunnah yang boleh menjadi wajib dikarenakan janjinya. Allahu ta'ala alam. Itulah perbedaan nazar dan sumpah ya. Jamaah! Senang gak belajar di Islam itu indah? Senang ya? Kita lanjutkan lagi kalau gitu. Habib Usman izin Bib. Ada yang bilang katanya nazar itu harus diucapkan bukan hanya di hati aja Bib. Tapi kalau ada yang mengucapkan nazarnya di dalam hati aja, apakah itu tidak sah? Karena kan sesuatu kan berasal dari hati, niat kan berasal dari hati. Itu gimana Habib? Ya akhir Mas Soni, Silakan, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul, ada yang di rumah, ada yang di studio. Tentunya insya Allah berharap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dibawakan oleh para guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insya Allah ya Allah penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Betul. Semua niat di dalam hati, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawa. Niat itu di dalam hati. Pas kalau lagi sholat kan Allah, itu dalam hati niatnya. Jadi bukan di lisan tapi dalam pas antara Allah dan bar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi niat itu bukan aku niat sholat 5 rakaat, oh bukan 5. Aku niat sholat 4 rakaat zuhur karena Allah Subhanahu wa taala usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati imaman atau ma'mun atau adaan lillahi taala. Jadi niatnya itu Allah 7 ketukan. Allahu Akbar itu niat. Tetapi berbeda antara niat sholat dengan nazar itu sendiri. Wala yasahun nazar illa bil gaul. Jadi yang dikatakan nazar tidak sah kecuali dengan sebuah ucapan.
Jadi tidak sah nazar kecuali dengan ucapan. Kalau hati kita kan tertipu daya oleh syaitan. Kadang mikir, wah nanti kalau dapat 1 juta nyumbang deh 100.000. Pikirannya bisa kayak gitu kan. Tapi kan gak ucap dengan lidah, maka nazarnya tidak berlaku. Kalau dia berpikir, dia omongin di pikiran, maka tidak berlakulah nazar tersebut. Nazar berlaku apabila diucapkan dengan lisan dan alhamdulillah disaksikan oleh anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya. Boleh disaksikan lebih bagus lagi kalau misalkan seandainya disaksikan lebih kuat. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipastikan bahwasanya nazar dalam hati atau sebatas niat saja tanpa dibarengi atau diperlakukan dengan perkataannya maka tidak dianggap sah dalam sebuah syariat agama. Jadi tidak sah dalam syariat agama kalau misalkan tidak diucapkan. Kalau dalam hati bolehkan, tapi nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Di lisan diperbolehkan, dikerjakan hukumnya wajib karena menjadi sebuah nazar. Hal ini dijelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i dan ada di dalam kitab Al-Majmu' Asyara Al-Madhab. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya nazar berada di dalam lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Insya Allah kalau saya dapat duit, saya akan sedekah 50 juta. Tapi ngomongnya di pikiran. Besok dapat duit 50 juta. Atau 100 juta atau 200 juta. 50 jutanya disedekahkan atau enggak? Atau nazarkan atau enggak? Nazar. Enggak dong. Karena kan di pikiran doang. Di pikiran doang dan di Iya. hatinya. Kalau ada orang ingin berbuat dosa. Saya besok mau pukul Sony nih. Aduh. Ya kan? Diniatin tuh. Iya. Saya dapat dosa gak? Dosa. Enggak lah, kan baru niat doang. Ya. Jangan niatnya pukul saya dong, Bib. Ya Allah, takut banget. Berarti dari hati ke mulut lalu perbuatan ya. Nazar baru sah kayak gitu ya. Ada pertanyaan nih dari jamaah yang ada di rumah. Jadi terdistract. Dari Instagram @intanpermatasari. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa ya bernazar itu sulit? Saya selalu berniat nazar tapi saya tidak pernah saya temui. Apalagi dia sibuk nyanyi, manggung sana sini Ustadz. Saya harus gimana? Apakah bisa saya bertemu dengan nazar? Ini nazarnya kayak Ustadz Maulana juga nazar. Itu nasar. Iya, yang ada Bukan, diambil. ya Allah, ikut-ikutan juga. Beda Bu, ini nazar lagi bahas masalah nazar. Kalau mau ketemu nazar, beli tiketnya ya Bu ya. Atau datang ke Trans TV. Udah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Iya, Indah. ada di Trans TV. Ada di Trans TV ya. Nonton Islam itu Indah dulu, baru nanti bisa nonton Ambiar ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda dong.